Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriko Pramudia, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik pada Perpustakaan Republik Indonesia. Dikarenakan sedang terjadi pandemi COVID-19, kuota pengunjung perpustakaan dibatasi hanya 2.000 orang saja dan melakukan registrasi pendaftaran tiket pada website perpusnas.go.id. Pada lantai 1, terdapat meja informasi yang mana pemustaka dapat mendapatkan informasi secara detail dan mudah. Kemudian terdapat ruangan penitipan barang yang mana tas tidak boleh dibawa oleh pemustaka ke lantai atas. Inilah gambaran dari ruang penitipan barang tersebut. Di lantai 1 ini juga terdapat biodata dari Presiden Indonesia. Terlihat jelas di sini ada Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden Republik Indonesia nomor 5. Di lantai 2 terdapat percetakan kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan lebih yang dapat digunakan oleh pemustaka. Pembuatan kartu dilakukan dengan gratis tanpa adanya biaya pendaftaran. Pelayanan di sini sudah mengimplementasikan dari teknologi yang semakin maju, yaitu dengan pencarian sebuah buku sudah melakukan sistem komputerisasi dengan melalui katalog online. Di lantai 4 terdapat kantin dari Perpustakaan Nasional yang mana dengan mudah dijangkau oleh pemustaka yang ingin membeli makanan atau minuman dan tidak perlu repot-repot keluar perpustakaan. Kemudian, pada lantai ini juga terdapat zona pameran. Zona pameran tersebut berisikan beberapa lukisan yang dipajang di dinding tembok. Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdapat 24 lantai, yang setiap lantainya melakukan pelayanan yang berbeda. Seperti di lantai 6 adanya masjid untuk tempat sholat, di lantai 8 terdapat layanan audiovisual, dan di lantai 19 terdapat layanan multimedia. Lanjut kita melesat ke lantai 22. Barcode dari tiket yang sudah dipesan sebelumnya dapat digunakan di lantai 22, yang mana di lantai ini terdapat pembatasan pengunjung dikarenakan kebijakan saat ini yaitu pandemi. Pada lantai 22 ini terdapat ruang baca koleksi, yang mana pemustaka dapat membaca buku-buku yang ada di lantai ini. Pelayanan pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah tersusun secara rapi. Dapat kita lihat terdapat penomoran pada rak buku yang memudahkan pemustaka untuk mencari buku yang dicari. Nama aku Agatha Inge, biasanya dipanggilnya Inge. Jadi teman-teman di kampus dulu manggilnya Inge, terus ya teman-teman sekarang di kerjaan juga tetap manggilnya Inge gitu. Terus aku lulus dari Ilmu Perpustakaan VIA tahun 2019. Terus sekarang sedang CPNS di Perpusnas. Jadi masih calon gitu. Terus untuk di Perpusnas ini aku ditempatkannya di Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Terus untuk kelompok layanannya ada di kelompok layanan koleksi budaya Nusantara. Seperti apa sih pelayanan publik yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional ini untuk masyarakat gitu, Kak? Dulu itu ada duta perpustakaan. Nah, duta perpustakaan ini tuh untuk menyambut pemustaka yang datang gitu. Jadi Perpusnas ini menerapkan 5S yang salam, senyum, sapa, sopan, santun. Terus fungsinya duta perpustakaan ini tuh untuk menyambut pemustaka supaya menyambutnya itu lebih hangat lah. Itu kan memang pelayanan itu berarti kan yang langsung ketemu sama pengunjung. Nah, kalau untuk pelayanan itu berarti di sini Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Dari yang awalnya cuma Pusat Jasa Informasi Perpustakaan aja waktu itu, terus berubah jadi Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Terus di sini secara organisasi,
ada 3 kelompok substansi. Di sini ada kelompok substansi penyusunan konten media dan layanan informasi, substansi layanan koleksi monograf dan berkala langka, dan di sini ada kelompok substansi pengelolaan naskah Nusantara. Nah, kami juga ada layanan penelusuran informasi. Jadi kalau penelusuran informasi ini biasanya dia misalnya teman-teman tahu kan yang kayak kita di webnya Perpusnas, terus habis itu ada kolom chatnya dari pustakawan. Nah, itu kan teman-teman bisa tanya di situ tentang jurnal atau misalnya tentang mau cari koleksi apa kayak gitu. Gitu. Terus itu bisa di sini juga di penelusuran informasi juga gitu. Sama yang kemas ulang diseminasi ini. Kan sekarang lagi pandemi. Nah, itu bagaimana kondisi perpustakaan nasional pelayanannya saat pandemi ini, Kak? Di Perpusnas pakai teknologi yang QR code itu. Jadi setiap pengunjung itu waktu check-in sama check-out itu mereka harus tap di QR code-nya itu karena biar ada tracking-nya, biar ada waktunya. Jadi kita ketahuan orang ini masuknya kapan dan keluarnya itu kapan. Kayak gitu. Terus habis itu kita masuk dari halaman itu udah ada tempat untuk cuci tangan, wajib cuci tangan di situ, terus dicek suhu tubuh. Terus habis itu tetap pakai masker. Jadi untuk prokesnya kita udah mengikuti sih sesuai sama dari instruksinya Kemenkes gitu. Mungkin ini sih Kak, pelayanan yang berbeda saat pandemi dengan yang kondisi normal itu bagaimana? Ada perbedaan atau enggak? Kalau perbedaan jelas ada, karena kan sebelum pandemi bebas semua orang, maksudnya nggak ada kuota per hari, tapi selama pandemi ini ada kuotanya maksimal 2.000 per hari. Terus habis itu lebih di sounding lagi buat ke layanan-layanan digital. Jadi di Perpusnas ini kan punya Ipusnas, teman-teman udah tahu pasti kalau Ipusnas itu yang di aplikasi itu bisa kita install, terus habis itu kita masukkan nomor anggota di situ juga, terus nanti bisa baca buku tanpa harus datang ke Perpusnas. Nah, bukunya itu bisa dipinjam. Selama pandemi lebih ke protokol kesehatan sama lebih ke yang digital ini. Jadi masyarakat bisa pakai Ipusnas, bisa pakai resource, bisa pakai Kastara buat mengakses koleksi. Apa aja sih Kak fasilitas atau layanan tuh buat orang-orang yang disabilitas Kak? Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang disabilitas itu tadi ada di lantai 7, itu ada di layanan lansia dan disabilitas. Jadi di situ biasanya ada ini, apa yang kayak huruf braille, jadi buku yang ada huruf braille-nya gitu. Nah, biasanya mereka bisa baca buku itu. Itu untuk koleksi yang ada buat yang disabilitas. Terus selain itu juga ada yang koleksi tadi yang audiovisual. Jadi kan misalnya mereka yang misalnya memiliki keterbatasan penglihatan bisa mendengarkan yang audio. Dan ada juga memang pustakawan difabel yang buat membantu pemustaka yang difabel juga gitu. Itu sih yang